Belajar bahasa Arab mungkin terdengar sulit buat sebagian orang. Tapi kamu tahu nggak, dulu aku juga gitu. Aku juga kesulitan banget ketika ingin memahami sesuatu dalam bahasa Arab. Aku selalu mikir gimana caranya biar aku bisa fasih berbicara ngomong dengan bahasa Arab. Tapi akhirnya aku nemuin caraku sendiri. Dan dalam video ini aku bakal share pengalaman pribadi aku yang mungkin bisa bantu kamu juga. Dan di video kali ini kita akan ngomongin tentang bab 1, latar belakang masalah. Bab 2, Yaumul Lugha. Bab 3, belajar di kelas dengan menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Arab. Dan yang ke bab 4, perbanyak konsumsi konten berbahasa Arab. Yang kelima itu kesimpulan. Hingga di akhir video kita akan tahu gimana cara aku belajar bahasa Arab sehingga kamu bisa praktekin di kehidupan kamu sehari-hari dan harapannya kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa Arab kamu. Mari kita masuk ke bab yang pertama, latar belakang masalah. Pas aku pertama kali mulai belajar bahasa Arab, jujur aja, aku tuh ngerasa susah banget. Kita pasti pernah merasakan hal yang sama kan? Bahasa Arab itu kelihatan seperti sesuatu yang rumit, penuh dengan simbol-simbol dan aturan yang membingungkan. Aku sering berpikir nih, gimana ya aku bisa paham, apalagi bisa ngomong lancar. Masalah yang kita hadapi itu sama, susah untuk mulai, takut salah, dan akhirnya nggak pernah benar-benar berani praktek. Padahal yang sering kali kita lupa adalah nggak ada yang langsung lancar tanpa pernah jatuh dulu. Pasti kita juga pernah ngerasa semangat di awal, tapi makin kesini makin bingung dan akhirnya berhenti. Frustasi ini wajar banget dan aku pernah ada di posisi itu. Duduk berjam-jam mencoba menghafal, tapi nggak pede untuk berbicara. Aku paham banget gimana rasanya terjebak di tahap ini. Percaya deh, ada cara untuk melewatinya. Masalahnya bukan hanya pada bahasa itu sendiri, tapi pada cara kita menghadapinya. Dan dalam perjalanan aku belajar bahasa Arab, aku belajar satu hal, semuanya butuh proses dan kita nggak harus paham langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan kita. Kita masuk ke bab yang kedua yaitu Yaumul Lugha. Yaumul Lugha itu dulu ketika aku di pesantren, saat aku belajar bahasa Arab di pondok pesantren, ada satu program yang benar-benar mengubah cara aku memahami dan menggunakan bahasa Arab secara aktif. Yaitu apa? Yaumul Lugha. Program ini sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Kita pasti pernah ngerasa bingung bagaimana caranya mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari di kelas ke dalam percakapan yang nyata. Nah, disinilah Yaumul Lugha itu berperan besar. Setiap hari kita didorong untuk hanya berbicara dalam bahasa Arab selama 1 hari penuh. Bayangkan, 1 hari full berbicara bahasa Arab, walaupun terkadang masih nyuri-nyuri kesempatan buat pakai bahasa Indonesia. Tentu awalnya itu susah banget. Rasanya seperti lidah itu berat untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab. Takut salah, takut diketawain, dan lebih parah lagi, takut nggak bisa ngomong sama sekali. Tapi inilah yang membuat Yaumul Lugha itu istimewa. Karena semua orang di pesantren mengalami hal yang sama, rasa takut itu pelan-pelan hilang. Kita semua belajar bareng, saling mengoreksi dan saling mendukung satu sama lain. Karena aku ingat banget nih, dulu ketika aku pertama kali untuk berusaha untuk memulai percakapan sederhana dengan teman aku, itu awalnya tuh kikuk banget dan banyak salahnya, tapi itu aku coba lagi dan lama-kelamaan kata-kata itu lebih mudah dan lebih terbiasa. Lidah kita tuh nggak kaku lagi. Nah, aku mulai merasa lebih nyaman dengan bahasa Arab dan yang lebih penting, aku sadar kalau membuat kesalahan itu nggak masalah banget dan kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar kita. Dan melalui program ini, aku belajar untuk menerima itu. Kita juga mungkin merasa takut salah saat belajar bahasa Arab. Tapi ingat, nggak ada yang bisa langsung sempurna dari awal. Program ini mengajarkan aku bahwa konsistensi dan semangat untuk terus mencoba adalah kunci saat kita terbiasa menggunakan bahasa Arab sehari-hari. Secara alami otak kita berpikir dalam bahasa itu. Setiap hari, sedikit demi sedikit kemampuan bahasa Arab kita meningkat tanpa kita sadari. Dan di akhir hari itu di Yaumul Lugha itu kayak ada rasa puas tersendiri, rasa bangga karena kita bisa melewati hari dengan menggunakan bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Dan aku yakin jika kita punya kesempatan untuk ikut program seperti ini, kita juga akan merasakan perubahan yang sangat signifikan. Bahasa Arab juga akan terasa serumit dulu karena kita sudah membiasakan diri kita untuk berkomunikasi secara nyata. Jadi coba deh ngomong depan cermin, ngomong sama orang, ngomong sama siapapun itu, gunakan bahasa Arabnya, praktek, dan jangan hanya kita simpan di otak doang, jangan hanya kita pelajari bahasa Arab, tapi kita praktekin di kehidupan kita sehari sehingga kita bisa mengucapkan, bisa mengaplikasikan dan nggak cuma diam di otak gitu kan.
harus dikeluarkan, ada input dan ada output yang harus kita lakukan. Itu yang pertama, seputar yaumul lughah ataupun membiasakan lidah kita untuk berbahasa Arab. Lalu kita masuk ke bab yang ketiga, belajar di kelas dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Arab. Salah satu pengalaman yang paling berharga dalam proses aku belajar bahasa Arab adalah ketika di kelas aku tuh guru-gurunya ustadz-ustadznya menggunakan bahasa Arab, dan inilah yang membuat kemampuan bahasa Arab itu berkembang lebih cepat dari yang aku bayangkan. Saat kita duduk di kelas, dengar ustadz ataupun guru kita ngomong bahasa Arab, itu kita akan merasa seperti tenggelam di dalam bahasa tersebut. Awalnya mungkin terdengar sulit seperti perkataan yang apa nih itu ustadz ngomong apa, tapi kan lama-kelamaan ini akan membiasakan otak kita sehingga kita lebih terbiasa mendengarkan dan mengkonsumsi bahasa tersebut. Kita mulai menangkap beberapa kata, kemudian frasa, kemudian kalimat, dan tak lama setelah itu seluruh kalimat pun seperti langsung kayak masuk akal karena kita sudah terbiasa mendengarkan hal tersebut. Proses ini meskipun terasa menantang, sebenarnya amat efektif banget. Kita dipaksa untuk berpikir cepat, untuk benar-benar mendengarkan dengan teliti, dan untuk mulai memahami konteks meskipun kita belum tahu semua kata-kata yang digunakan itu apa. Ini adalah metode pembelajaran yang alami di mana kita secara tidak sadar menyerap kosakata dan struktur kalimat hanya dengan mendengarkan dan berpartisipasi. Ada saat-saat di mana aku tuh merasa capek banget, down banget. Ini apa sih yang diomongin sama ustadz tersebut? Tapi di balik itu ada potensi perkembangan yang sangat luar biasa. Kita akan terpaksa berpikir dalam bahasa Arab, bukan hanya menerjemahkan dari bahasa lain. Ini adalah perubahan besar dalam cara kita memahami dan menggunakan bahasa. Selain itu, kelas dengan bahasa Arab juga memberimu kesempatan untuk mendengar aksen dan intonasi yang benar dari pengajar yang sudah ahli di bahasa tersebut. Kita bisa meniru cara mereka berbicara, cara mereka menyusun kalimat, dan ini sangat membantu dalam membangun kemampuan berbicara kita tersendiri. Pengalaman ini juga sangat melatih kemampuan kita untuk mendengarkan. Kita tidak hanya belajar melalui buku atau teori, tapi kita terlibat langsung dalam percakapan nyata. Kita belajar bagaimana bahasa itu benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk bentuk teks doang setiap hari. Kemampuan kita tuh akan bertambah tanpa kita sadari, dan meskipun di awal kita merasa tidak yakin, lambat laun kita akan menemukan bahwa kita semakin lancar berbicara dan memahami bahasa Arab tersebut. Kalau kita belum pernah mencoba belajar di kelas dengan bahasa Arab, aku sangat merekomendasikan hal tersebut. Ini adalah cara tercepat dan paling efektif untuk memaksa otak kita terbiasa dengan bahasa tersebut lebih lagi. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kita harus memperbanyak konsumsi konten berbahasa Arab. Salah satu rahasia penting dalam belajar bahasa Arab atau bahasa apapun itu adalah memperbanyak konsumsi konten berbahasa tersebut. Kita mungkin merasa bahwa belajar bahasa itu hanya seputar hafalan dan juga teori, tapi pada kenyataannya kita akan jauh lebih cepat menguasai bahasa ketika kita terbiasa mendengarnya di berbagai situasi nyata. Konten-konten yang bisa YouTube, podcast, ataupun video ataupun semisalnya yang berbahasa Arab. Semakin familiar otak kita dengan cara orang-orang Arab berbicara, awalnya tuh mungkin terasa seperti membingungkan, tapi kita mungkin hanya bisa menangkap 1-2 kata, tapi nggak usah khawatir, itu adalah proses yang alami banget. Seiring waktu, otak kita akan mulai mengenali pola-pola tertentu seperti cara pengucapan kata, struktur kalimat, nahwu, sorok, aku sendiri, dia 2 orang, dia laki-laki, dia banyak orang, itu kan berbeda di dalam bahasa Arab. Dan ketika kita terbiasa mengkonsumsi konten tersebut, kita akan lebih bisa paham dan memahami, oh ternyata di bahasa Arab itu berbeda loh antara ngomong sama 1 orang, ngomong sama 2 orang, atau bahkan ngomong sama perempuan itu berbeda dengan ngomong sama laki-laki. Kita juga bisa mencoba mendengarkan podcast atau radio yang berbahasa Arab. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk melatih telinga kita dan memperluas kosakata kita. Podcast seringkali berisi percakapan yang lebih santai dan alami. Jadi kita bisa lebih banyak belajar tentang cara berbicara yang benar-benar digunakan oleh penutur aslinya, yang orang aslinya gitu kan. Mungkin kita bertanya, gimana kalau kita nggak paham sepenuhnya? Ya nggak masalah. Kuncinya adalah konsistensi. Kita nggak perlu memahami setiap kata dari konten yang kita konsumsi. Yang terpenting adalah kita terus mengekspos diri kita untuk bahasa tersebut. Semakin sering kita mendengar, semakin banyak yang akan kita serap secara tidak sadar. Ini mirip dengan
kita ketika kecil kita belajar bahasa ibu kita tuh nggak langsung paham dengan apa yang ibu kita katakan, tapi secara alam bawah sadar kita bisa menyerap kata tersebut dan menyimpan kata tersebut dalam otak kita, sehingga kita lebih gampang ketika nanti ingin mengucapkan hal tersebut. Sekarang kita masuk ke bab kelima, kesimpulan. Jadi kalau kita benar-benar ingin menguasai bahasa Arab, kuncinya itu ada di konsistensi dan juga keberanian. Kadang kita terlalu fokus pada teori, terlalu takut untuk mulai berbicara atau cepat menyerah ketika ngerasa sulit. Padahal semua itu adalah bagian dari proses belajar yang sebenarnya. Kita udah tahu bahwa dengan terus mendengar, membaca, dan berlatih, kemampuan kita itu akan terus berkembang. Tapi di sisi lain, kita juga perlu menyadari bahwa nggak apa kalau kita membuat kesalahan dalam belajar bahasa tersebut. Aku paham, kita mungkin ngerasa takut salah, takut diketawain, tapi ingat semua orang yang belajar bahasa pasti pernah merasakan hal tersebut. Yang membedakan mereka yang berhasil adalah mereka berani untuk terus maju dan meski kadang salah ataupun terbata-bata. Nggak ada jalan pintas dalam belajar bahasa. Tapi dengan membiasakan diri terpapar dengan bahasa Arab setiap hari, baik lewat konten, percakapan, atau bahkan hanya sekedar mengulang kata-kata yang kita dengar, lidah kita itu akan semakin terbiasa dan kita itu akan semakin percaya diri. Nggak usah terburu-buru dan nggak usah terlalu keras pada diri sendiri. Proses ini memerlukan waktu, tapi setiap langkah kecil yang kita ambil itu akan membuat kita lebih dekat sama tujuan kita. Lihat, tujuan kita tuh bukan hanya bisa mengerti bahasa Arab, tapi juga bisa menggunakannya dengan percaya diri. Dan itu hanya bisa tercapai kalau kita konsisten. Sekian kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, kamu suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye, terima kasih telah menonton.